Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 9 Mei 2022 sore. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita awali kabar sore ini dari Sulawesi Utara, Tribuners, setelah sempat terhenti sejak 2 tahun belakangan karena pandemi COVID-19, kini perayaan ketupat untuk di Desa Buyat Bersatu kembali dilaksanakan. Sebelum raya ketupat dimulai, pembacaan doa dilaksanakan di masjid-masjid yang ada di masing-masing daerah atau desa sesudah sholat zuhur. Bagaimana situasi perayaannya di sana? Akan dilaporkan oleh rekan Rustaman, jurnalis dari Tribun Manado yang saat ini sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan Rustaman. Ya, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Ya, jadi dari Bolaang Timur, saya akan melaporkan di mana di Desa Buyat kemarin itu ada perayaan Lebaran Ketupat Tribuners. Perayaan Lebaran Ketupat ini Tribuners sempat terhenti kurang lebih 2 tahun karena eh, Indonesia itu dilanda pandemi atau sedang dilanda pandemi COVID-19 Tribuners. Nah, pantauan kami di lapangan di Desa Buyat Bersatu atau di 6 desa yang ada di Buyat memang masyarakat sangat antusias untuk membuat tenda dan menyiapkan masakan atau hidangan yang mereka buatkan sejak semalam Tribuners. Perlu kami tambahkan juga para warga itu jika ada mobil atau kendaraan berupa kendaraan roda 2 itu dihadang oleh warga Tribuners. Tapi dalam hal ini dihadang untuk biar para pengendara atau penumpang baik itu kendaraan roda 4 atau kendaraan roda 2 agar mampir sejenak dulu untuk mencicipi hidangan yang sudah disediakan oleh warga setempat Tribuners. Ya, jadi pantauan kami juga jika ada pengendara yang tidak ingin turun dari kendaraan mereka, maka para ibu-ibu itu langsung menyodorkan makanan biar dibawa pulang oleh para pengendara Tribuners. Ya, kemudian diinformasikan juga atau kami tambahkan Tribuners, perayaan ketupat di Buyat Bersatu memang tidak seramai 2 tahun lalu Tribuners, karena kalau 2 tahun lalu itu sepanjang jalan Trans Sulawesi itu tenda-tenda yang atau stand untuk tempat makanan yang dibuatkan oleh warga itu cukup banyak. Tapi kemarin memang sedikit kurang karena memang pemberitahuan untuk pelaksanaan Hari Raya Ketupat agak sedikit terlambat Tribuners. Jadi warga mengira kalau perayaan Ketupat tidak akan dilaksanakan. Tapi ternyata perayaan Ketupat bisa dilaksanakan, tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan Tribuners. Ya. Kemudian perlu saya tambahkan juga Tribuners, jadi jalan raya yang ada di Desa Buyat Bersatu sempat mengalami kemacetan itu kurang lebih 1 jam itu mengalami kemacetan karena antrian panjang kendaraan baik roda 4 atau roda 2 cukup padat karena memang kemarin bertepatan dengan hari terakhir libur panjang Tribuners. Makanya kendaraan roda 4 atau kendaraan roda 2 yang menuju ke pantai itu pulang berbalik atau pulang untuk ke rumah masing-masing. Saya sampai di Desa Buyat memang cukup padat Tribuners. Ya, kemudian kami
pantauan kami di lapangan itu para pengunjung bukan hanya dari Desa Buyat atau warga setempat, tapi ada juga dari beberapa daerah dari Minahasa Tenggara, kemudian ada dari Manado, Kota Mobagu, dan dari Bitung juga ada. Kemudian ada dari Pulang Mongondo Selatan dan sebagainya, Tribuners. Ya, jadi menurut warga, perayaan ketupat ini memang silaturahim secara umum, Tribuners. Jadi siapa saja warga, baik dia tidak mengenal ras, siapa saja dia itu dihadang oleh warga untuk singgah atau mampir dulu sejenak untuk mencicipi makanan yang mereka sudah sediakan, Tribuners. Ya, demikian dulu Tribuners. Kita kembali ke studio dari Bolang Mongondo Timur. Baik, terima kasih rekan Rustaman untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Puncak arus mudik di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar terjadi sejak Minggu 8 Mei 2022 kemarin. Ribuan penumpang terlihat memadai area keberangkatan check-in, kemudian ruang tunggu dan juga area kedatangan. Selengkapnya terkait situasi di Bandara Sultan Hasanuddin akan dilaporkan oleh reporter dari Tribun Timur, ada rekan Nurul Hidayah yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Selamat sore Tribuners. Baik Tribuners, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar masih tetap ramai hingga Senin pagi tadi, walaupun puncak arus mudik telah berlalu pada minggu kemarin. Nah, dari data yang berhasil kami peroleh, pada puncak arus balik kemarin, Tribuners, itu jumlah penumpang mencapai 37.063 orang, dan jumlah ini diketahui meningkat sekitar 44% jika dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya 25.649 orang. Nah, tak hanya itu, sebelumnya pihak Angkasa Pura juga menyebutkan mereka memprediksi bahwa pada puncak arus balik ini jumlah penumpang di Bandara Internasional Hasanuddin itu hanya berkisar sekitar 35.000, namun ternyata tembus menjadi 37.000 penumpang pada hari Minggu kemarin, Tribuners. Nah, tak hanya penumpang, pergerakan pesawat pun mengalami peningkatan sekitar 13,2%. Dari yang pada tahun 2021 itu hanya 227 pesawat, kemudian meningkat menjadi 257 pesawat pada puncak arus balik kali ini, Tribuners. Dan tak hanya itu, kemarin juga dikatakan oleh pihak pengelola bandara akan ada permintaan 3 extra flight, namun ternyata setelah dilakukan rekapitulasi, ternyata ada 10 extra flight, di mana 5 yang berangkat dan juga 5 yang datang. Seperti itu. Untuk rute yang paling padat sendiri, Tribuners, ada 3, yang pertama Jakarta, Surabaya, dan Kendari. Nah, sebenarnya pergerakan arus balik ini sudah terjadi pada hari Kamis kemarin atau pada H+3 Lebaran Idul Fitri, di mana jumlah penumpang itu berada di angka 28.000. Kemudian meningkat hingga pada hari Sabtu atau H+5 Idul Fitri, di mana jumlah penumpang mencapai 33.000 dan kemudian meningkat lagi pada puncak kemarin, di mana jumlah terakhirnya adalah 37.000 penumpang, Tribuners. Untuk peningkatan jumlah penumpang ini dikarenakan 2 faktor. Yang pertama adalah tidak ada lagi larangan mudik seperti 2 tahun yang lalu, dan juga tidak ada lagi adanya pelonggaran aturan perjalanan, di mana pada tahun sebelumnya mereka yang ingin melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi udara ini hanya mereka yang memiliki kepentingan pekerjaan maupun hal-hal urgen lainnya, dan itu pun harus meminta surat keterangan dari pihak terkait. Namun pada tahun ini mereka cukup melampirkan hasil rapid PCR 3 kali 24 jam bagi mereka yang telah melakukan vaksin dosis pertama, sementara mereka yang telah melakukan vaksin dosis kedua itu hanya perlu melampirkan rapid antigen 1 kali 24 jam, dan mereka yang telah melakukan vaksinasi booster itu sudah tidak lagi perlu menunjukkan hasil tes COVID-19, Tribuners. Nah, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak Angkasa Pura pun telah mendirikan posko
posko mudik dan juga melakukan peningkatan terhadap kenyamanan, pelayanan, serta keamanan para pengguna jasa bandara ini. Tribuners, kembali ke studio. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Nurul sudah melakukan wawancara bersama Co-Manager Bandara Sultan Hasanuddin Amiruddin Forensius. Berikut keterangan lengkapnya. Yang penting ini Pak, bisa Bapak langsung lihat ini dari cek semua. Tapi kalau untuk detail bla 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 baru yang ini. Udah. Yang penting itu aja Pak. Oke. Pak, pada puncak arus balik ini gimana Pak pergerakan penumpang di Bandara Siam sendiri? Ya, betul sekali teman-teman. Tentunya ini adalah yang kita prediksikan kemarin adalah hari ini puncak arus balik tanggal 8 hari Minggu, ya, puncak arus balik. Nah, artinya apa? Tingkat antisipasi kita juga harus lebih bagus lagi karena ini diprediksi mungkin bisa 35.000 ya. 35.000, jadi datang dan berangkat 35.000. Namun secara PAX meningkat ya dari tahun kemarin meningkat 19,5% ya meningkat. Namun dari sisi pesawat malah turun nih minus 0,08. Artinya apa? Pesawat yang reguler ini seatnya penuh. Ya, artinya apa? Di situ indikasi bahwa seatnya penuh terus pesawatnya. Nah, kita Bandar Udara tentunya memastikan bahwa seluruh pengguna jasa yang arus balik ini teratasi, terlayani dengan baik. Arus balik pemudik Lebaran dari luar daerah menuju Pulau Bangka mulai ramai. Setidaknya pergerakan penumpang yang kembali dari Pulau Jawa dan Pulau yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea dan Tribuners. Memang arus balik pemudik Lebaran dari luar daerah menuju Pulau Bangka memang mulai ramai sejak H+3 hingga hari ini. Di mana memang setidaknya pergerakan penumpang yang kembali dari Pulau Jawa dan Pulau Belitung dan Kepulauan Riau yang kembali ke Pulau Bangka melalui Pelabuhan Pangkal Balam dan Pelabuhan Belitung, Kabupaten Bangka memang terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data dan keterangan yang kami peroleh dari Kepala Subseksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Pangkal Balam, Feriansah mengatakan memang sejak H+3 hingga H+5 kemarin, setidaknya terjadi lonjakan penumpang yang cukup signifikan. Hal itu sesuai dengan prediksi dari KSOP sendiri, di mana memang lonjakan arus balik pemudik akan terjadi sejak tanggal 6, 7, dan 8 Mei 2022. Setidaknya sudah sekitar 11.178 orang yang telah menyeberang dan tiba di Pelabuhan Pangkal Balam dan Pelabuhan Belinyu, Kabupaten Bangka. Di mana berdasarkan data dari KSOP sendiri, setidaknya dari total tersebut, setidaknya ada sekitar 5.066 orang penumpang yang tiba dari Pelabuhan Tanjung Priuk, kemudian Pelabuhan Tanjung Pandan, dan Pelabuhan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Hal itu berarti masih ada sekitar 20.508 orang yang belum kembali ke Pulau Bangka setelah pada arus mudik kemarin. Setidaknya ada sekitar 25.574 orang yang meninggalkan Pulau Bangka, sedangkan penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Pangkal Balam menuju ke 3 pelabuhan yang saya sebutkan tadi, pada per hari Minggu kemarin setidaknya ada sekitar 6.112 orang yang telah melakukan perjalanan. Itu berarti masih ada sekitar 11.286 orang yang mudik ke Pulau Bangka dan belum melakukan arus balik menuju 3 daerah yang saya sebutkan tadi seperti Tanjung Priok Jakarta, kemudian Tanjung Pandan Belitung, dan Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Selain itu memang sejak H+3 kemarin, setidaknya tercatat sekitar 739 orang yang datang dan berangkat dari Pelabuhan Pangkal Balam, kemudian pada hari Jumat tercatat sekitar 610 orang, dan pada hari Sabtu sekitar 729 orang, dan pada hari Minggu kemarin sekitar 700 orang. Di mana pada 4 hari tersebut arus penumpang dapat dikategorikan padat, di mana memang itu setelah sebelumnya pemerintah meniadakan ataupun melarang masyarakat untuk melakukan mudik pada 2 tahun terakhir. Di mana memang berdasarkan total tersebut jumlah
pemudik yang melakukan arus balik memang didominasi pemudik yang menuju Tanjung Pandan Belitung, di mana memang dari kapasitas kapal yang telah disediakan sekitar 400 orang, memang per harinya kapal cepat yang melayani rute dari Pelabuhan Pangkal Balam menuju Pelabuhan Tanjung Pandan Belitung terisi sekitar 370 orang atau dengan load kapasitas sekitar 95%, di mana memang dalam sehari satu jenis kapal cepat dioperasikan dari Pelabuhan Pangkal Balam menuju Tanjung Pandan Belitung, di mana memang untuk untuk operasi kapal roll on roll off sendiri memang tercatat sejak mulai H+3 hingga kemarin, artinya ada sekitar 430 orang yang berangkat dari Pelabuhan Pangkal Balam menuju Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta setiap harinya, di mana memang untuk KSP Pangkal Balam sendiri menyediakan 10 armada untuk mengantisipasi arus balik pemudik hingga H+15 Lebaran mendatang atau sampai tanggal 18 Mei 2022. Selain itu juga KSOP juga menyediakan beberapa posko, di mana satu posko tersebut posko untuk pemudik, di mana memang di dalam posko tersebut terdapat pelayanan kesehatan, kemudian rapid antigen dan vaksinasi. Hal itu diharapkan bagi masyarakat yang belum melakukan vaksinasi ataupun belum melakukan tes PCR untuk melakukan perjalanan mudik dapat terlayani langsung di posko tersebut. Begitu rekan Dea, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan CP Marlianto untuk laporan Anda dari Pulau Bangka. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke DKI Jakarta, Tribuners. Aksi para pesepeda roda, aksi para pesepatu roda yang melintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat tengah menjadi perbincangan oleh warganet di media sosial. Aksi tersebut lantas mendapat protes dari warga sekitar yang lewat. Pasalnya hal itu dinilai mengganggu pengguna jalan lainnya. Terkait fakta dari aksi pesepatu roda ini di jalanan Jakarta akan dilaporkan oleh Dionysius Arya Bima Suci yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Dion. Ya, terima kasih dia. Ya, Tribuners, jadi memang viral di media sosial sekelompok orang yang tengah asik bermain roller skate atau sepatu roda di Jalan Gatot Subroto. Dari video yang beredar di media sosial, tampak mereka asik bermain skate atau sepatu roda di tengah jalan tersebut. Aksi mereka pun sempat mengganggu kendaraan lain yang berada di belakang mereka. Sebuah mobil pun terlihat kesulitan ketika hendak menyalip rombongan ini. Dongkol dengan hal ini, mobil tersebut dan beberapa kendaraan lain juga membunyikan klaksonnya. Hal ini pun mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun menyebut aksi mereka cukup arogan. Aksi mereka pun disebut Riza sangat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Polda Metro Jaya pun bereaksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan memberikan ultimatum kepada kelompok orang ini. Ia menyebut pihak kepolisian bakal memberikan sanksi bila mereka kembali berulah bermain skate di tengah jalan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo pun sangat menyayangkan aksi para sepatu roda ini. Ia meminta mereka untuk bermain sepatu roda di lokasi yang sudah disiapkan seperti di Jakarta International Roller Track Arena atau JIRTA yang berada di Sunter, Jakarta Utara. Belakangan diketahui rombongan pemain sepatu roda ini ternyata merupakan atlet pelatnas yang tengah berlatih. Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia atau Porse Rossi Provinsi DKI Jakarta pun menyampaikan permintaan maafnya. Ketua Porse Rossi DKI Jakarta Muhammad Sa mengatakan mereka terpaksa berlatih di jalanan lantaran arena JIRTA masih ditutup selama libur Lebaran. Arena JIRTA pun baru dibuka mulai hari ini. Di sisi lain, para atlet itu disebutnya juga sudah terlalu lama libur dan mereka perlu berlatih ekstra untuk menghadapi sejumlah kejurnas baik itu di tingkat nasional maupun dunia. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Dion untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke Kalimantan Utara, Tribuners. Pintu kedatangan penumpang speedboat reguler di Pelabuhan Kayan 2 terpantau ramai. Para pemudik mulai kembali ke Tanjung Selor setelah menjalani mudik Lebaran. Kenaikan penumpang arus balik Lebaran ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga sepekan mendatang. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Maulana Ilhami Faudi, reporter dari Tribun Kaltara yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Faudi. Baik rekan Dea dan Tribuners, dapat dilaporkan memang sejak hari Jumat kemarin atau H+5 Lebaran, jumlah penumpang yang tiba kembali ke Pelabuhan Kayan 2 di Tanjung Selor itu lebih tinggi dibandingkan jumlah penumpang yang berangkat atau keluar dari Tanjung Selor. Ini menandakan arus balik Lebaran sudah mulai terjadi sejak hari Jumat lalu dan puncaknya terjadi pada hari Minggu kemarin, di mana tercatat sebanyak 965 penumpang kembali tiba di Tanjung Selor, sedangkan untuk penumpang yang berangkat hanya ada sekitar 750 penumpang saja. Pihak Gapasda Kaltara memperkirakan memang arus balik Lebaran ini masih akan terjadi hingga sepekan ke depan, mengingat memang pada momen Lebaran kali ini tidak ada lagi aturan mengenai pembatasan mobilitas masyarakat, khususnya yang menjalani mudik Lebaran. Selain itu, pihak Gapasda Kaltara juga menyampaikan dengan tidak adanya pembatasan mobilitas seperti mudik pada tahun ini, para pengusaha speedboat juga merasakan dampak positif, yakni omset usahanya naik cukup signifikan, bahkan mencapai 80% jika dibandingkan dengan Lebaran tahun-tahun lalu atau di masa pandemi COVID-19. Selain itu, pihak Gapasdap juga memastikan akan terus memaksimalkan jumlah armadanya dari yang biasanya hanya sekitar 12-14 armada saja tiap hari, dimaksimalkan hingga mencapai 23 armada yang melayani sejumlah rute di Kaltara seperti tujuan Tarakan, Bunyu, ataupun Nunukan. Demikian rekan Dea laporannya. Baik, terima kasih rekan Faudi untuk laporan Anda di Kalimantan Utara. Selamat bertugas kembali. Pemerintah pusat telah menerapkan sistem work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara atau ASN. Sistem ini sebagai upaya mengurangi kemacetan arus balik Lebaran 2022. Terkait itu, Sekda Kota Serang sudah menandatangani surat terkait WFH bagi ASN pasca libur Lebaran. Selengkapnya terkait bagaimana pelaksanaannya akan disampaikan rekan Ahmad Tajudin, reporter dari Tribun Banten yang sudah bergabung bersama kami. Baik rekan Dea dan Tribuners, perlu diketahui bahwa Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Banten menyampaikan terkait aturan sistem kerja di lingkungan Provinsi Banten usai libur Lebaran, di mana sebelumnya pemerintah pusat telah menerapkan sistem work from home atau WFH bagi ASN sebagai upaya mengurangi kemacetan ketika arus balik Lebaran tahun 2022 ini. Di mana sistem WFH ini rencananya akan dilakukan selama 1 minggu terhitung hari ini sejak tanggal 9 Mei 2022. Kemudian hal itu juga telah diinstruksikan oleh Menpan RB kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk mengatur jadwal WFH di instansinya masing-masing. Namun saat dikonfirmasi tribunbanten.com, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten menyampaikan bahwa untuk aturan kerja ASN di lingkungan Provinsi Banten masih mengacu pada Inmendagri nomor 22 tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3, level 2, dan level 1 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Kemudian untuk ini juga masih mengacu pada surat edaran Sekretaris Daerah, yaitu nomor 800 tentang penyesuaian sistem kerja ASN selama pemberlakuan PPKM pada masa pandemi COVID-19. Nah, sistem kerja itu diperpanjang sampai dengan 31 Mei 2022. Dijelaskan oleh Nana sendiri selaku Kepala BKD untuk aturan WFH dan WFO itu di sejumlah instansi sudah diatur dalam SE tersebut, dikarenakan untuk Pemprov Banten berada di wilayah Kota Serang dan Kota Serang berada di wilayah level 3, sehingga aturannya sendiri menyesuaikan dengan aturan PPKM level 3. Untuk aturan PPKM level 3 ini
pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan maksimal 50% WFO dan 50% WFH. Sehingga untuk mudik lebaran ini bagi OPD-OPD yang telah diterapkan WFH bisa melaksanakan WFH-nya di rumahnya masing-masing terhitung sejak tanggal hari ini. Kemudian untuk OPD lainnya masih mengikuti dengan arahan sesuai dengan instruksi dari OPD-nya masing-masing yang telah diatur menyesuaikan sesuai dengan SE Sekda Provinsi Banten dan juga Inmedagri tersebut ya. Baik, terima kasih rekan Ahmad Tajudin melaporkan dari Serang, Banten. Selamat kembali bertugas. Seorang selebgram asal Palembang, Sumatera Selatan bernama Aprianzi Sundana alias Ubey harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pasalnya, selebgram itu terjerat kasus promosi situs judi online di akun Instagram pribadinya dengan keuntungan mencapai jutaan rupiah. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Rahmat Kurniawan, reporter dari Tribun Sumsel yang siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan Rahmat. Baik, terima kasih Dea. Jadi Tribun dapat kami informasikan bahwasannya Satuan Reskrim Polrestabes Palembang, tepatnya unit Ditsus, baru saja mengamankan seorang selebgram Palembang yang dikenal dengan nama Absenso atau UB. Dia ini telah mempromosikan situs judi online melalui Instastory akun Instagram pribadinya melalui media sosial, dan awal kronologi penangkapan tersangka ini awal mulanya ketika anggota Pitsus yang tengah melakukan patroli cyber untuk media sosial telah menemukan akun Instagram milik selebgram Absenso ini telah mempromosikan situs judi online. Untuk situs judi online ini sendiri dari pengakuan selebgram Absenso, yaitu telah mempromosikan situs judi online tersebut selama kurang lebih 1 bulan. Dari keuntungan yang ia dapatkan mempromosikan judi tersebut, ia dibayar 4 juta rupiah untuk satu kali posting, dan setelah pengembangan ternyata 2 minggu setelah ia mempromosikan situs link itu, ia kembali menerima bayaran sebesar Rp400.000 dari seseorang yang menawarkannya untuk mempromosikan situs judi online. Dan memang untuk selebgram Absenso ini sendiri cukup dikenal di Kota Palembang dan cukup banyak pengikutnya, cukup berpengaruh juga, dan kini ia sudah diamankan untuk diperiksa lebih lanjut terkait situs judi online. Dari informasi terakhir yang kami himpun, polisi juga sedang mengejar siapa orang yang pertama kali menawarkan Absenso ini untuk mempromosikan situs judi online. Baik, terima kasih rekan Rahmat Kurniawan, dan berikut Tribuners hasil wawancara reporter kami bersama Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Muhammad Ngajib. Selengkapnya. Sudah berapa lama? Ya? 8 hari. 8 hari. Kamu Instagram selebgram ya? Selebgram di Palembang? Iya. Ribuan pemudik memadati area kedatangan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Antrean juga terjadi di lokasi pemesanan taksi dan mobil online tepat di depan terminal. Lalu lalang pemudik mendorong troli berisi koper, tas besar, dan kardus menjadi pemandangan umum di area bandara saat ini. Selengkapnya terkait situasi terkini di Bandara Suta akan dilaporkan reporter Warta Kota. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Rifki Ibnu Masih. Selengkapnya, silakan rekan Rifki. Terima kasih Dea di studio, dilaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, bahwasanya puncak arus mudik terjadi di hari Minggu, 8 Mei 2022. Pada hari Minggu kemarin pula, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memantau langsung ke Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menurut keterangan Menteri Perhubungan, jumlah penerbangan di puncak arus mudik 2022 tepatnya di Terminal 2 mencapai 570 penerbangan domestik. Sedangkan penumpang yang singgah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta diperkirakan mencapai 3.500 penumpang per jam. Dari pantauan warta kota live.com,
keramaian terjadi pada siang hari hingga malam hari sekira pukul 23.30. Bahkan keramaian penumpang terjadi di antrean pemesanan taksi di depan Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menurut keterangan salah satu penumpang dari Bandara Internasional Minangkabau Padang, bahwasannya pembelian tiket untuk arus balik pada puncak arus balik Lebaran 2022 mengalami kenaikan hingga 100%. Pada awalnya penumpang dikenai biaya tiket dengan harga normal sekira Rp700.000 dari Bandara Minangkabau menuju Soekarno-Hatta. Namun pada puncak arus balik kali ini harga tiket maskapai Lion Air mencapai Rp1.500.000. Sedangkan penumpang lain juga melaporkan bahwasanya pada arus balik 2022 tidak terjadi delay di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Malah delay terjadi di awal keberangkatan, tepatnya di area keberangkatan karena terjadi penumpukan sejumlah pesawat sebelum penerbangan dimulai. Selain itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mengingatkan kepada masyarakat yang masih berada di kampung halaman agar menunda arus mudik atau menunda keberangkatan dari kampung halaman. Hari ini didasarkan pada peraturan diperbolehkannya WFH bagi sebagian pekerja, mengingat tingginya puncak arus balik pada Lebaran 22 termasuk tinggi. Selain itu, Budi Sumadi juga mengingatkan bahwasanya masyarakat yang belum melaksanakan arus balik ke daerah-daerah di Jabodetabek disarankan untuk menunda 2-3 hari ke depan. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi penumpukan penumpang, baik itu melalui perjalanan darat, udara, dan laut. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kembali ke Dea di studio. Baik, Tribuners, berikut juga rekan Rifki sudah mendapatkan keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan sejumlah pemudik di Bandara Suta. Selengkapnya kami tampilkan. Karena persiapan yang baik, kalau tadi melakukan satu penanganan bersama. Kalaupun hari ini sudah tinggi, bagi pemudik yang masih di daerah, tunggulah tidak hari ini, besok atau lusa, atau bahkan lusa itu adalah lebaran ketupat juga. Itu ada satu manfaat juga. Satu sisi Bapak Ibu bisa menghindari lebaran ketupat, tapi di sisi lain juga membantu. Tidak ada suatu kegiatan dengan penumpang yang lalu di sini. Dan ini membuat mereka yang mudik lebih nyaman. Untuk detailnya saya minta kepada Pak Dirjen dan nanti dari perwakilan Indonesia untuk menjelaskan apa yang dilakukan di Soekarno-Hatta. Kalau dari arus balik tadi sih sempat delay juga, Ya itu masalah operasional juga karena kan arus baliknya lumayan rame ya. Dari segi bandara aja itu juga penuh. Untuk di kondisi di pesawatnya itu sendiri itu juga penuh. Jadi full semua kursi yang itu. Kalau untuk harga tiketnya berapa, Kak? Kalau untuk harga tiketnya bisa 2 kali lipat dari harga normal sih. Berapa? Di kisaran harga kalau untuk dari Palembang ke Jakarta itu kena 900.000. 900 ya. Kalau biasanya Kak Adi pulang berapa? Normal. Biasanya pulangnya ya kalau hari-hari normal 450-an lah. 450. Berarti kondisi di dalam pesawat emang semuanya full ya kayak kursinya. Iya. Tapi kalau perjalanan delay sebentar kayak? Iya, delay 1 jam aja sih tadi. Delay 1 jam. Kalau tujuannya Kak Adi mau kemana, Kak? Saya pulangnya pulang. Tangerang. Tangerangnya mana, Kak? Tangerang Kota. Tangerang Kota. Oh, Kak Adi usianya berapa, Kak? Untuk arus balik sih kelihatan agak macet ya. Macet, cuman nanti kalau ini kan mau ke Tangerang. Cuma nggak tahu sih kalau kayaknya macet gitu. Tapi kalau dari Padang selama perjalanan Padang ke sini lumayan sangat macet. Kalau untuk di pesawat sendiri gimana, Kak Anggit? Penumpangnya apakah penuh atau masih longgar? Karena kebetulan
kebetulan sama-sama berangkat sama orang umroh. Sama ini Kak, ini untuk tiketnya dari Padang ke Suta berapa Kak Anggi? Kalau untuk harga tiket sekarang kan memang benar-benar lagi mahal ya. Nah, Berapa kan? Kalau untuk tadi kan keberangkatannya Lion itu 1,5. Biasanya tuh sekitar 700-an, sekarang ini hampir 1,5 gitu. 1,5 juta kan? Iya. Ya menurut Kak Anggi untuk harga segitu gimana Kak Anggi? Kalau untuk harga segitu mungkin karena 2 tahun COVID ya tadi ya, mungkin ya wajar-wajar aja sih, mungkin karena kan 2 tahun kemarin kan untuk apa namanya, emang wajar aja sih kalau menurut saya gitu. Tadi naik maskapai apa Kak Anggi? Lion. Oh Lion. Oh ya Kak Anggi, nama lengkapnya siapa Kak? Informasi berikutnya seputar kuliner yang sudah tidak asing lagi di Indonesia. Ya, penjual bakso Tribuners mungkin menjamur di beberapa daerah. Namun jika Anda berencana untuk menikmati bakso dengan suasana yang unik, boleh datang ke Depok, Jawa Barat. Di Depok ada pedagang unik yang menawarkan sensasi makan bakso sambil lesehan di atas tikar seperti sedang berpiknik. Bagaimana situasi di sana dan juga alamat lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Febi Adeliana, reporter dari Tribun Jakarta yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Febi dengan informasi Anda. Ya, Tribuners, mungkin Anda adalah salah satu penggemar bakso nih. Kalau misalnya Anda ingin mencari destinasi wisata kuliner, khususnya bakso yang unik dan berbeda dari penjual bakso pada umumnya, boleh datang ke kawasan Depok. Tepatnya berada di Jalan Swadaya, Kampung Kaliandang, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Nah, namanya adalah Bakso Golf Sawangan. Nah, kedai bakso ini memang unik karena berbeda dengan kedai bakso pada umumnya, yaitu menyuguhkan suasana bersantap dengan pengalaman duduk bersantai di atas tikar seperti sedang berpiknik bersama keluarga. Nah, kedai ini menjadi salah satu destinasi kuliner yang memang patut dicoba saat Tribun Jakarta datang berkunjung, tepatnya di hari Minggu tanggal 8 Mei kemarin. Memang suasana kedai bakso Golf Sawangan ini cukup ramai diburu pembeli. Bisa dilihat sejumlah pembeli begitu bisa duduk bersantai sambil bercengkrama menikmati udara segar di atas tikar bersama dengan keluarga, tentunya sambil menikmati semangkok bakso begitu. Nah, deretan mobil dan juga motor terlihat berderet begitu meramaikan jalan di sekitar kedai bakso ini. Nah, memang kedai bakso ini menjadi salah satu kedai bakso favorit yang cukup laris diburu pembeli begitu, Tribuners. Nah, salah satu yang menjadi menu rekomendasi kalau misalnya berkunjung di sini ialah bakso iga dan juga bakso uratnya. Nah, bakso iga dan bakso urat di sini menjadi kedua menu yang cukup laris karena memang spesial begitu, Tribuners. Namun selain itu, bakso Golf Sawangan sendiri juga menawarkan banyak menu lain seperti ada bakso telur, kemudian juga ada bakso urat, bakso kuah pedas, dan juga mie ayam tentunya dengan harga yang terjangkau. Nah, untuk menu bakso uratnya sendiri itu dibanderol harga 15 ribuan. Kemudian juga ada bakso urat telur yang harganya 20 ribu, bakso telur 15 ribu, dan juga bakso iganya nih yang jadi menu favorit itu harganya 25 ribu, Tribuners. Dan selain itu ada juga menu mie ayam yang harganya dibanderol mulai dari 12 ribuan. Nah, saya sudah mencoba secara langsung nih menu rekomendasi yang ada di sana, yaitu menu bakso iganya yang harganya terjangkau, itu 25 ribuan sudah disajikan lengkap bersama dengan mie, kemudian juga ada sayuran dan juga 2 bakso kecilnya. Nah, bakso iga di sini kenapa sangat direkomendasikan, karena selain dari cita rasanya yang segar dan enak, bakso iganya sendiri juga berukuran besar, namun memiliki daging yang cukup padat dan juga empuk begitu, Tribuners. Nah, ini untuk harga 25 ribu boleh dibilang sangat mengenyangkan dan juga direkomendasikan begitu ya. Nah, bagi Tribuners yang mau coba bisa datang langsung ke Bakso Golf Sawangan ini yang ada di Jalan Swadaya, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Tentunya di hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Karena di hari Selasa kedai tersebut tutup di jam buka mulai dari pagi, kisaran pukul 9 pagi mereka sudah mulai buka hingga pukul sekitar jam 5 sore begitu. Dea, kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan PB Adeliana untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sulawesi Utara, Tribuners. Seseorang lelaki bernama Gabriel Lantu ditemukan meninggal dunia di pantai Tasik Ria, Mokupa Tombariri, Minahasa. Jenazah Gabriel kini telah disemayamkan di rumah dukanya di Jalan Gunung Potong, Sindulang, Tuminting, Manado. Terkait kronologi kejadian ini dan juga bagaimana situasi di sana akan dilaporkan rekan Iswara Salfitri, reporter dari Tribun Manado yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan dengan informasi Anda. Ya, selamat sore Dea dan Tribuners. Jadi seorang lelaki bernama Gabriel Lantu ditemukan meninggal dunia saat berenang di pantai Tasik Ria, Minahasa, Sulawesi Utara. Nah, kalau berdasarkan keterangan dari sang ibu, yaitu Vera, ibu dari Gabriel sendiri mengatakan bahwa ia sendiri masih belum mengetahui dengan pasti kronologi jelasnya seperti apa. Karena saat itu Gabriel pergi bersama teman-teman gerejanya dan memang ada acara gereja seperti itu. Lalu ibu dari Gabriel sendiri terakhir melihat anaknya pada saat keluar rumah itu pada hari Minggu. Ia mendapatkan kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia di pantai Tasik Ria seperti itu. Nah, sebelumnya Gabriel sendiri sempat dirawat di rumah sakit Alwi di daerah Kalasei, Minahasa, namun pada hari ini, hari Senin tanggal 9, itu sudah disemayamkan di rumah dukanya dan rencana akan dimakamkan pada hari Rabu besok, tanggal 11 Mei 2022, karena masih harus ada serangkaian ibadah duka. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Iswara untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di live update Tribun News. Bentar lagi Lebaran. Siapa nih yang udah siap-siap mudik Lebaran? Nggak cuma pakai transportasi umum aja. Sebagian dari pemudik biasanya memilih mobil pribadi untuk menemani perjalanan ke kampung halaman. Tentunya, mudik dengan mobil pribadi membutuhkan berbagai persiapan yang ekstra ya, agar perjalanan mudik bisa aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Karena itu, penting loh Tribuners untuk melakukan persiapan mudik saat naik mobil pribadi, baik itu teknis maupun non-teknis. Pertama, pastikan kondisi mobil dalam keadaan baik. Sebelum menggunakan mobil pribadi untuk mudik Lebaran, cek dulu kesiapan mobil Anda apakah cukup baik untuk menempuh perjalanan jauh. 5 aspek ini penting loh buat kamu cek. Di antaranya adalah lampu, ban, suspensi, serta cairan pada mesin seperti oli, air radiator, air aki, minyak rem, dan lainnya. Pemudik juga perlu mengecek fitur keamanan pada mobil masing-masing berfungsi dengan baik. Fitur keamanan pada mobil tersebut antara lain airbag, alat pendeteksi titik buta atau blind spot detector, sabuk pengaman atau seatbelt, dan lainnya. Kedua, persiapkan jadwal perjalanan. Jadwal perjalanan berfungsi untuk membuat perjalanan mudik Anda lebih tertata. Jadwal perjalanan bisa meliputi rencana titik pemberhentian untuk beristirahat selama perjalanan. Ketiga, jangan lupa beristirahat. Kelelahan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan saat mudik Lebaran. Karena itu, jangan memaksakan diri tetap mengemudi ketika rasa lelah datang. Istirahatlah sekira 10 menit hingga 30 menit dan lakukan penyegaran otot, otak, dan syaraf. Pilih lokasi istirahat yang nyaman serta tidak mengganggu pemudik lainnya seperti di rest area. Keempat, tidak membawa barang berlebihan. Meski rasanya saat Lebaran ingin membawa banyak makanan atau hadiah Lebaran untuk keluarga, namun muatan yang berlebihan sangat berbahaya loh Tribuners.
Dari segi keamanan, membawa barang hingga melebihi muatan kendaraan berisiko bagi keamanan berkendara. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya di Provinsi Riau. Wali Kota Pekanbaru, Firdaus mengaku dirinya diselimuti rasa haru ketika bersalaman dengan para ASN dalam apel perdana pasca libur Idul Fitri 1443 Hijriah pada hari ini Senin 9 Mei 2022. Firdaus mengatakan bahwa apel perdana ini juga merupakan upacara terakhir yang akan dihadiri olehnya. Pasalnya terhitung hari ini masa jabatannya akan segera berakhir, yakni hanya tinggal 13 hari lagi. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Fernando Sikumbang, jurnalis dari Tribun Pekanbaru yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Fernando. Oke, terima kasih Dea. Selamat sore Tribuners sekalian. Dan tadi pagi Wali Kota Pekanbaru bersama Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, melakukan apel gabungan pasca libur Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan upacara apel tadi berlangsung di lapangan perkantoran pemerintah Kota Pekanbaru di kawasan Tenayan Raya, Tribuners. Dan cukup istimewa tadi Tribuners, dan suasana haru juga menyelimuti proses salam-salaman tadi Tribuners usai apel perdana pasca libur Lebaran Tribuners, karena para ASN bakal berpisah dengan Wali Kota Pekanbaru Firdaus dan juga Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi Tribuners. Informasi yang diterima Tribuners bahwa keduanya bakal mengakhiri masa jabatan pada tanggal 22 Mei tahun 2022 ini Tribuners. Jadi hanya menghitung minggu Tribuners masa jabatan dari Wali Kota Pekanbaru bersama Wakil Wali Kota Pekanbaru Tribuners. Dan suasana haru tersebut, para ASN tidak hanya tampak di antara beberapa sangat terharu karena memang harus berpisah dengan Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota Pekanbaru karena mereka sudah mengalami kebersamaan selama 10 tahun ini Tribuners, sepanjang 10 tahun ini. Karena seperti diketahui bahwa Wali Kota Pekanbaru dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Firdaus dan Ayat Cahyadi, sudah memimpin Kota Pekanbaru selama 2 periode Tribuners. Dari tahun 2012 hingga di tahun 2022 ini Tribuners, dan segera berakhir pada tanggal 22 Mei tahun 2022 Tribuners. Dan untuk saat ini Tribuners, sejumlah nama sebenarnya sudah muncul Tribuners untuk menjadi PJ Wali Kota Pekanbaru Tribuners yang nantinya bakal menggantikan peran dari Wali Kota Pekanbaru sebagai pimpinan Kota Pekanbaru hingga nantinya bergulir pilkada di Riau Tribuners untuk pemilihan Wali Kota Pekanbaru khususnya Tribuners. Dan beberapa harapan sebenarnya disampaikan oleh Wali Kota Pekanbaru Tribuners bahwa nantinya ia berharap para ASN nantinya bisa meningkatkan kualitas dan bisa lebih disiplin dalam menjalankan tugas karena memang sejumlah program nantinya yang menyasar masyarakat harus bisa dirasakan oleh masyarakat baik di bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang infrastruktur nantinya Tribuners. Maka ia berharap nantinya ASN bisa lebih profesional dan juga bisa lebih baik lagi Tribuners. Dan ia juga berharap nantinya kepada PJ Wali Kota Pekanbaru yang nantinya terpilih, ia sangat berharap nantinya PJ Wali Kota Pekanbaru yang nanti bakal menggantikan Wali Kota Pekanbaru dan juga Wakil Wali Kota Pekanbaru sebagai PJ nantinya Tribuners. Ia berharap nantinya bisa PJ Wali Kota bakal melanjutkan sejumlah program-program yang mungkin sampai saat ini masih tertunda. Ya seperti diketahui memang cukup banyak sejumlah program yang masih belum tuntas Tribuners. Namun ia berharap nantinya PJ Wali Kota bisa menuntaskan program-program dari pemerintah kota Tribuners agar bisa dirasakan oleh masyarakat Tribuners. Begitu Dea, laporan dari Pekanbaru.
Baik, terima kasih rekan Fernando. Dan berikut Tribuners keterangan dari Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Selengkapnya kami tampilkan. Ini adalah upacara terakhir yang kami hadiri berdua. Karena terhitung dari sekarang, waktu kami tinggal 13 hari lagi. Insya Allah 22 Mei ini kami akan mengakhiri masa bakti dan pelayanan kami. Sehingga 13 kami nanti sudah kembali kepada masyarakat menjadi rakyat biasa. Tidak lagi jadi nomor 1, nomor 2 di Pekanbaru, tapi kembali ke masyarakat. Datang dari masyarakat dan kembali kepada masyarakat. Maka oleh sebab itu, tentunya dengan rasa haru dan juga terima kasih kepada seluruh ASN, seluruh PNS, mulai dari yang paling bawah, ya kan, yang sampai ke yang puncak, ya, sampai ke pejabat pertama. Itu telah membantu kami, mendukung kami dalam menjalankan amanah, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Alhamdulillah, 10 tahun waktu telah kami lalui dengan tugas-tugas pelayanan dan juga menjalankan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan. Semua kami tentunya yang menjadi perencana, pemikir dan pelaksana serta pengawasan dalam pembangunan adalah ASN, PNS. Maka oleh sebab itu, terhadap capaian pekerjaan yang dilaksanakan, banyak prestasi yang diberikan penghargaan. Maka kami berterima kasih kepada seluruh jajaran ANS dan PNS. Kita menuju Provinsi Jambi. Perayaan Balumbo Biduk atau Lomba Perahu saat Hari Raya Idul Fitri sebagai tradisi penutupan Lebaran kembali dilombakan. Perlombaan berlangsung di aliran Sungai Batang Asai yang berada di Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Bagaimana serunya perlombaan ini dan juga situasi di sana akan dilaporkan oleh rekan Rifani Halim, reporter dari Tribun Jambi yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Rifani. Ya, rekan Dea, Lomba Perahu atau Balumbo Biduk ini diselenggarakan pada Sabtu lalu, tepatnya 2 hari, Sabtu dan hari Minggu, itu menutup Hari Raya Idul Fitri kepada masyarakat yang digelar oleh para kelurahan dan para pemuda setempat di aliran Sungai Batang Asai. Nah, ini dilakukan di kelurahan, maksud saya, di Kelurahan Gunung Kembang, di wilayah Tanjung Rambai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Nah, ribuan masyarakat ini sangat antusias menyaksikan lomba perahu ini karena sudah 2 tahun atau 3 tahun sudah tidak dilakukan lomba perahu hiburan rakyat ini karena adanya COVID-19 dan sebagai lainnya menjadi kendala, dan ini menjadi kali pertama setelah 2 tahun atau 3 tahun dari perlombaan ini. Jadi kita dalam hal ini kita menyaksikan juga ribuan masyarakat, ratusan masyarakat di kelurahan dan kecamatan Sarolangun ini berbondong-bondong menyaksikan walaupun di terik matahari. Nah, dari perlombaan ini dalam satu perahu juga terdiri dari 7 orang. Dalam satu perlombaan ada 2 perahu yang dilombakan hingga ke garis finish. Untuk jaraknya juga lumayan jauh dari hulu sampai ke hilir sungai. Nah, ini juga dibuka oleh Ketua DPR dan Kapolres Sarolangun. Begitu juga para penjabat setempat. Mungkin itu saja laporan dari kita. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Rifani untuk laporan Anda dari Jambi. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur Tribuners. Ratusan orang ASN Pemkab Jember mengikuti apel Hari Raya Idul Fitri 2022 di alun-alun Jember di hari pertama masuk kerja Senin 9 Mei 2022 pagi tadi. Tidak hanya ASN, apel juga diikuti oleh Kepala Desa, perwakilan pimpinan DPRD Jember, juga pimpinan sejumlah instansi di jajaran Forkopimda. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Sri Wahyuni, jurnalis dari Surya yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Sri Wahyuni.
Ya, selamat sore Dea dan juga Tribuners. Ya, hari ini Senin 9 Mei 2022 merupakan hari pertama masuk kerja setelah libur panjang Lebaran Idul Fitri 2002 kemarin. Hari ini ratusan aparatur sipil negara ASN Pemkab Jember yang dipimpin oleh Bupati Jember Hendy Siswanto menggelar apel Hari Raya Idul Fitri di alun-alun Jember. Dan ini diikuti oleh ratusan orang sehingga karena dilakukan di alun-alun. Kenapa ada ratusan orang? Karena memang ada perwakilan dari kepala desa dan lurah itu yang jumlahnya lebih dari 200 orang, kemudian juga ada diikuti oleh camat yang jumlahnya 31 orang camat. Kemudian juga ada perwakilan dari kepala puskesmas, perwakilan dari kepala sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama, SMP, juga tentunya pejabat eselon 3 dan 4 ya, kepala organisasi perangkat daerah, kemudian juga kepala seksi dan kepala bidang di sejumlah OPD di pemerintah Kabupaten Jember. Dan Bupati Hendy menjadi pemimpin upacara di apel Hari Raya Idul Fitri ini. Apel Hari Raya Idul Fitri juga diikuti oleh pimpinan sejumlah instansi yang tergabung dalam forum pimpinan daerah ya, itu dari sejumlah instansi jajaran samping seperti Kapolres, kemudian ada juga Komandan Kodim 0824 Jember. Dan dalam pidatonya tadi, Bupati Hendy itu berpesan kepada ASN Pemkab Jember untuk di tahun 2022 ini ada sejumlah poin penting yang harus segera dilakukan oleh ASN Pemkab Jember, yakni kerja konkret dan juga kerja secara bergotong royong. Kerja konkret yang tadi dicontohkan oleh Bupati Hendy diantaranya adalah optimalisasi layanan kepada masyarakat Jember. Satu diantaranya persoalan vaksin. Jadi karena memang vaksinasi COVID-19 ini merupakan hal yang wajib, yang harus dilakukan, yang harus didapatkan oleh masyarakat Jember, sehingga ASN Pemkab Jember tentunya harus memberikan layanan itu, selain juga layanan publik kepada masyarakat Jember. Selain itu juga kerja gotong royong yang dimaksud oleh Bupati Jember itu adalah sinergi dan kolaborasi dengan sejumlah ada unsur di samping seperti pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah desa. Tadi Bupati Hendy mencontohkan seperti pembangunan jalan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemkab Jember yang memakai APBD Jember, tapi juga bisa bersinergi dengan Pemprov Jatim melalui APBD pemerintah Provinsi Jawa Timur. Begitu juga dengan pembangunan di desa itu yang bisa bersinergi dengan alokasi dana desa maupun dana desa yang dimiliki oleh pemerintah desa. Jadi tadi Bupati Hendy memang berpesan kepada ASN untuk di tahun 2022 ini melakukan kerja konkret dan juga bergotong royong. Selain itu juga fokus di tahun 2022 ini adalah pemulihan ekonomi setelah 2 tahun kemarin pandemi menghajar Jember dan ini berpengaruh kepada perekonomian di Kabupaten Jember. Selain itu juga tadi ada tambahan juga dari kepegawaian daerah ya, di kepegawaian daerah pemerintah Kabupaten Jember bahwa di hari pertama masuk kerja ini seluruh ASN Pemkab Jember harus masuk semua, dan ketika tidak masuk itu harus memiliki izin. Ketika tidak memiliki izin tentunya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang sudah diatur oleh pemerintah. Begitu Dea dan juga Tribuners, laporan dari Jember, Jawa Timur. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama Bupati Jember Hendy Siswanto selengkapnya. Momentum luar biasa hari ini, kesempatan kita menyampaikan bahwa tidak bupati dan wakil bupati tidak ini segala-galanya bisa menyelesaikan persoalan. Yang jelas dalam kepemimpinan sampai Ramadan, Lebaran lagi sekarang ini tentunya apa yang sudah dihasilkan, apa yang dikerjasamakan tentunya banyak kekurangan dan kekurangan ini, dan di event inilah kesempatan untuk kami mohon maaf lahir batin kepada semua, termasuk karyawan Pemkab Jember, terutama instansi terkait yang lain, juga kepada masyarakat. Inilah event yang luar biasa bahwa kita kurang. Dan yang kedua, pesan yang kedua, kami di kesempatan kalau sudah kita bermanfaatan ini, segera kita akan meningkatkan lagi kinerjanya, tapi kinerja yang konkret langsung bisa dirasakan masyarakat untuk melayani kepada masyarakat, tentunya lebih bagus lagi.
Tentunya kalau kolaborasinya ini harus dilakukan bukan Pemkab saja. Pemkab ini harus bekerja sama juga dengan instansi terkait lainnya dan masyarakat. Kekuatan swadaya masyarakat harus dikolaborasikan dengan APBD dan APBN. Dan ini kalau ini bersinergi bareng bersama-sama, ya ada integrasi di situ, tentunya pembangunan langsung nyata, langsung bisa didapatkan. Ya, satu contoh sekarang ya, satu kegiatan ini teman-teman dari OPD harus ada kolaborasi sinergi dengan teman provinsi. Contoh pembuat jalan ya, kita membuat jalan yang bagus, tapi saluran kiri kanan kan harus perbaiki juga. Konektivitas dengan jalan nasional, jalan provinsi harus ada informasi di situ, hubungan, sehingga tidak sampai putus pekerjaan itu. Nah, seperti itulah yang harus kerjasamakan. Untuk daerah, di masyarakat, swadaya masyarakat, kita tidak mungkin bisa menyelesaikan semuanya secara langsung. Itu perlu ada gotong royong masyarakat dengan anggaran DD dan ADD. Ya, kerjasama kerja bakti antar masyarakat, gotong royong di situ. Asisten perusahaan sawit PT CNIS menjadi korban pembunuhan diduga dilakukan oleh ninja sawit atau pencuri sawit pada Jumat 6 Mei 2022 lalu. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di Dusun Malam 1, Mukok, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, polisi akhirnya berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan. Selengkapnya terkait kasus ini akan dilaporkan oleh rekan Henry Cornelius, reporter dari Tribun Pontianak yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Henry. Ya, selamat sore Dea dan juga Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa tadi siang Wakapolres Sanggau Kompol Noprial Alberti Kombo didampingi Kasat Reskrim Polres Sanggau AKP Sulastri dan juga Kapolsek Muko Ibda Suharyanto menggelar press release pengungkapan kasus pembunuhan dan pencurian sawit yang terjadi di Dusun Malan 1, Desa Kedukul, Kecamatan Muko, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dalam kasus pembunuhan dan pencurian sawit ini, polisi menetapkan 6 tersangka. Nah, di antaranya tersangka kasus pembunuhan itu 1 orang, yaitu inisial D, dan tersangka kasus pencurian sawit itu 5 orang, inisial EW, S, J, YP, dan FM. Untuk kronologis kejadian dijelaskan Wakapolres Sanggau Kompol Noprial Alberti Kombo, yaitu pada Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Polsek Muko telah mendapatkan laporan bahwa telah meninggal dunia asisten di PT CNIS inisial DS di kebun karet dekat Blok D28 Divisi 3 PT CNIS yang berlokasi di Dusun Malan 1, Desa Kedukul, Kecamatan Muko, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Nah, kemudian tim gabungan dari Polres Sanggau dan Polsek Muko melakukan olah TKP, hasil olah TKP dan keterangan dari saksi-saksi bahwa adanya peristiwa pencurian buah kelapa sawit di Blok D28. Nah, kemudian tim gabungan melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan pelaku tindak pidana pencurian yang berjumlah 5 orang, yaitu EW, S, J, YP, dan MM. Kemudian pada Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB, dari hasil keterangan pelaku pencurian, pada saat melakukan pencurian mereka tertangkap tangan oleh korban DS tadi. Nah, kemudian pelaku pencurian yang berjumlah 5 orang meninggalkan TKP dan 1 tersangka D berhasil diamankan oleh korban DS, dan pada saat diamankan tersangka D ini melakukan perlawanan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Setelah kejadian, tersangka D ini melarikan diri dan berhasil diamankan pada Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 7.00 WIB. Polisi juga mengamankan barang bukti terkait kasus pembunuhan ini. Barang bukti yang diamankan berupa 1 bilah parang dengan gagang dari kayu warna coklat dan les putih dari paralon, 1 buah sarung parang yang terbuat dari paralon warna putih dengan tali warna coklat dan hitam, kemudian 1 buah topi warna coklat kombinasi warna putih, kemudian 1 buah tas pinggang warna hijau lumut kombinasi warna coklat, 1 buah kacamata lensa putih bening gagang warna hitam, 1 buah dompet warna hitam, dan 1 helai celana jeans panjang warna biru. Kemudian juga diamankan 1 helai baju kaos warna merah, 1 pasang sandal warna hitam, 1 unit handphone
warna hitam dengan kondisi layar retak, dan 1 helai celana panjang warna hitam. Selain itu juga diamankan 1 helai baju kaos dengan panjang warna hitam, 1 celana dengan yang jilid karet warna hitam, 1 buah sarung parang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan tali warna hijau. Mengutip statement dari Wakapolres lagi, yang menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan awal yang didapatkan, yaitu sempat terjadi cekcok antara korban dan tersangka. Kemudian tersangka langsung mencabut parang dan langsung melakukan pemojokan terhadap korban yang meninggal dunia ini. Pemojokan itu mengenai sekitar tangan, bahu, mulut, leher atau rahang, dan yang terakhir setelah korban jatuh, kemudian mengenai di leher bagian belakang. Selain itu juga polisi mengamankan barang bukti dari kasus pencurian sawit, yaitu berupa 80 janjang buah kelapa sawit, 1 buah egrek beserta tangkai yang terbuat dari bambu, 1 buah karung warna putih kombinasi warna biru, kemudian 1 lembar slip timbangan berat neto 840 kg dari sebuah perusahaan, kemudian 760 kilo juga, dan 1 buah dodos. Untuk pasal yang dilanggar tersangka D sendiri adalah pasal 338 KUHP pidana, subpasal 365 KUHP pidana. Yang subpasal 31 pasal 351 ayat 3 KUHP pidana yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Kemudian pasal 365 pencurian dengan kekerasan menyebabkan meninggal dunia dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun. Kemudian pasal 351 penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Kemudian pasal yang dilanggar tersangka pencurian sawit yaitu EW, SJ, YP, dan FM adalah pasal 363 ayat 1 ke 4E yang berbunyi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Sekian rekan Dea, laporan dari Tanggau, Tribun Pondana. Baik, Tribuners, berikut juga ada keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus ini yang sudah didapatkan rekan reporter kami. Selengkapnya kami tampilkan. Kejadian tindak pidana pembunuhan dan pencurian ini, awalnya kasus ini adalah kasus pencurian, di mana kasus pencurian untuk tempat kejadian perkaranya itu di Blok D nomor 28 Divisi 3 PT CNIS di Dusun Malang, Desa Kedukul, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, di mana kejadiannya itu pada tanggal 6 Mei hari Jumat, 6 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB, di mana anggota Polsek Mukok, dalam hal ini Pak Kapolsek, mendapatkan informasi lewat telepon dari karyawan PT tersebut, perusahaan sawit, bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan. Seluruh kendaraan yang melaju di Jalan Tol Trans Sumatera di ruas tol Lampung diarahkan untuk memasuki kawasan rest area. Tidak menyeluruh, dari hasil pantauan hanya kendaraan yang hendak menuju Pulau Jawa saja yang melakukan aktivitas demikian. Terkait ada apa sebenarnya himbauan ini akan dilaporkan selengkapnya oleh rekan Vincentius Somaferer, reporter dari Tribun Lampung yang sudah bergabung bersama kami. Iya, halo rekan Dea, selamat sore Tribuners. Benar sekali bahwa adanya penerapan wajib istirahat di beberapa ruas tol Lampung di Jalan Tol Trans Sumatera di beberapa hari kebelakang. Hal ini digunakan agar kepadatan kendaraan di area Pelabuhan Bakauheni, Lampung, pelabuhan untuk menuju Pelabuhan Merak di Serang, Banten, itu terurai. Karena memang beberapa waktu ini di arus balik khususnya, kepadatan kendaraan terjadi bahkan sampai dengan malam hari. Nah, penerapan kebijakan ini dilakukan memang hanya sebagian ruas, yakni ruas ke arah pelabuhan saja, sementara untuk ke arah Sumatera Selatan
pengelola jalan tol tidak menerapkan hal yang demikian. Dari pantauan kita ada kurang lebih ratusan kendaraan hingga ribuan di satu titik rest area untuk berhenti di sana. Selain berhenti, pengelola jalan tol bersama dengan pengelola pelabuhan juga bekerja sama untuk menghadirkan semacam tiket untuk pembelian tiket kapal feri untuk berlabuh. Nah, selain itu juga ada imbauan kepada para pengemudi agar selain menggunakan pelabuhan Bakauheni juga untuk menggunakan pelabuhan Panjang di Bandar Lampung yang beberapa hari lalu digunakan sebagai pelabuhan alternatif angkutan penumpang di masa arus balik Lebaran tahun 2022 ini. Nah, sampai hari ini penerapan juga masih terlihat dilakukan, namun dengan intensitas kendaraan yang tidak sepadat kemarin. Hal ini merujuk pada adanya kebijakan terkait WFH dan boleh ambil cuti yang telah diizinkan oleh Presiden kepada ASN dan beberapa karyawan BUMN serta anjuran kepada perusahaan swasta. Begitu rekan dia. Baik, terima kasih rekan Vincencio Soma untuk laporan Anda dari Lampung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kalimantan Timur. Fenomena urbanisasi musiman biasanya terjadi setelah Lebaran. Selain bersilaturahmi ke rumah keluarga, tujuan lainnya adalah mencari kerja. Di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai antisipasi penambahan penduduk pasca Lebaran, Pemkab telah melakukan upaya penyisiran. Selengkapnya terkait ini akan dilaporkan rekan Hanifan Mahfuz, jurnalis dari Tribun Kaltim. Silakan rekan Hanifan. Ya, Dea. Di usai momen Lebaran Idul Fitri di Kota Samarinda pada tahun ini sebagai ibu kota provinsi dan juga pusat perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur, tentunya Samarinda mengalami potensi penambahan jumlah penduduk usai momen Lebaran Idul Fitri, di mana pada saat arus balik adanya potensi urbanisasi yang di mana masyarakat dari berbagai daerah, baik itu daerah di sekitar kabupaten dan kota di sekitar Kota Samarinda dan juga di luar pulau seperti Pulau Sulawesi dan juga Pulau Jawa untuk datang ke Kota Samarinda untuk beragam tujuan, salah satunya mencari pekerjaan. Dan untuk itu, pemerintah Kota Samarinda akan melakukan antisipasi untuk mengendalikan penambahan dan juga pertumbuhan penduduk di Kota Samarinda pasca libur Lebaran Idul Fitri pada tahun ini. Bagaimana yang dipaparkan oleh Wakil Wali Kota Samarinda bahwa sesungguhnya pemerintah Kota Samarinda dan Kota Samarinda sendiri sangat terbuka untuk kepada siapapun pendatang dan juga masyarakat yang ingin berkegiatan dan juga beraktivitas di Kota Samarinda. Namun Wakil Wali Kota Samarinda menyampaikan catatan agar masyarakat yang ingin mengadu nasib dan juga datang ke Samarinda harus disertai dengan keterampilan yang cukup agar bisa beradaptasi dan juga bisa memiliki daya saing untuk mendapatkan pekerjaan dan juga penghasilan di Kota Samarinda ini. Dan untuk mengantisipasi daripada penambahan penduduk dan juga memastikan data penambahan penduduk yang terjadi pasca arus Lebaran, maka pemerintah Kota Samarinda juga menyiapkan perangkat-perangkat di masing-masing lingkungan dan wilayahnya untuk bisa mendata orang-orang atau masyarakat dan warga baru yang tinggal di sekitar wilayah dan lingkungan tempatnya masing-masing untuk bisa mendata penambahan tersebut. Dan juga bagi warga atau orang yang datang ke Samarinda dan baru menetap di Samarinda pada arus Lebaran ini, maka diwajibkan untuk melapor kepada aparat-aparat lingkungan setempat seperti RT, kemudian lurah, dan juga didata hingga kecamatan. Sehingga pada arus Lebaran ini, khususnya pada arus balik, pemerintah Kota Samarinda bisa mendapatkan atau juga memantau pertumbuhan dan juga perkembangan
kondisi jumlah penduduk yang ada di Kota Samarinda secara aktual, dan juga bisa memprediksi dan juga mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat adanya penambahan penduduk di Kota Samarinda ini, khususnya untuk menghindari masalah-masalah sosial yang dapat ditimbulkan dari adanya penambahan penduduk seperti bertambahnya pengemis dan juga gelandangan, kemudian bertambahnya masalah-masalah sosial lainnya seperti pemukiman kumuh dan juga tindak-tindak kriminal yang berpotensi terjadi karena pertambahan penduduk yang tidak terkendali. Oleh karena itu, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga telah menekankan bahwa di Kota Samarinda sudah memiliki yang namanya Peraturan Wali Kota nomor 47 tahun 2017, di mana di situ mengatur tentang penduduk non permanen atau penduduk musiman yang datang di Kota Samarinda yang hanya diberikan batas waktu selama 1 tahun untuk menetap dan mencari penghasilan di Kota Samarinda dengan 1 tahun kembali perpanjangan. Setelah itu mereka harus mereka memiliki pilihan selain kembali ke tempat daerah asalnya atau mereka menarik data kependudukan dari daerah asalnya dan berpindah dan membuat data kependudukan di Kota Samarinda. Oleh karena itu, pemerintah Kota Samarinda sendiri sudah menginstruksikan kepada aparat-aparat di lingkungan masing-masing seperti RT dan lurah untuk bisa memantau perkembangan penduduk di wilayahnya masing-masing dan menghimbau kepada masyarakat yang ada di sekitar wilayah RT atau kelurahan setempat bagi warga yang baru datang dan baru menetap di Kota Samarinda untuk bisa melapor kepada perangkat setempat untuk bisa didata. Dan menurut Wakil Wali Kota Samarinda, apabila pendataan dan juga yang bersangkutan tidak melapor ke aparat setempat, maka yang bersangkutan atau orang yang datang dan menetap di Kota Samarinda, pendatang yang menetap di Kota Samarinda itu tidak akan mendapatkan akses layanan dari pemerintah karena memang datanya tidak masuk dalam database dari pemerintah Kota Samarinda sendiri. Dan rencananya dalam sepekan setelah cuti bersama libur Lebaran di tahun ini, pemerintah Kota Samarinda akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait data penambahan penduduk yang ada di masing-masing wilayahnya, dan juga menjaring dan mengidentifikasi apakah ada penduduk dan juga warga pendatang yang datang di Kota Samarinda namun tidak melapor dan belum terdata di Kota Samarinda, maka pemerintah Kota Samarinda akan memberikan konsekuensi kepada pendatang tersebut. Begitu deh ya. Baik, Tribuners, rekan reporter kami juga sudah mendapatkan keterangan dari anggota Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, Denny Hakim Anwar. Berikut liputan lengkapnya. Keluar masuk jumlah penduduk kan, artinya ketika kemudian ini kan banyak nih yang migrasi pulang kampung mudik setelah 2 tahun tidak mudik kan, otomatis banyak sekali. Nah tapi juga nanti ketika baliknya ini lagi, otomatis mereka pun akan membawa lagi mungkin saudaranya dan lain-lain. Nah ini yang kita harapkan tadi, bahwa semua ini mesti terdata. Kenapa mesti terdata? Karena sampai saat ini kita selalu bermasalah dengan data. Nah, artinya nanti ketika ada mohon maaf, ada kejadian misalnya ada bantuan sosial ataupun apa, kita sudah punya data yang lengkap gitu. Dan validitas dan juga pendatang-pendatang yang belum masuk di dalam datanya ini otomatis juga bisa diketahui dari mana datangnya, dari mana ininya, kotanya di mana dan kesini tujuannya apa. Jadi kita punya database lah yang saya harapkan nanti di Sukcapil dengan dinas sosial itu berkolaborasi dan nanti otomatis memperbarui juga data BPS kita. Itu yang BPS itu sampai sekarang itu saya kira itu masih data lama sekali loh. Itu BPS itu kalau tidak salah itu data 2011 yang dulu yang masih dipakai. Nah itu. Kembali ke Jawa Timur, Tribuners, pedagang pasar hewan Splendid sedang kebanjiran omset penjualan hewan peliharaan imbas libur Lebaran tahun 2022 ini. Pengunjung memadati pasar hewan peliharaan terbesar di Kota Malang ini sedari libur Lebaran hingga saat ini. Untuk situasi terkini di sana akan dilaporkan oleh rekan Erwin Wicaksono, reporter Surya Malang yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Erwin. Ya, baik. Memang
pada hari libur Lebaran kemarin yang sudah berlangsung sekitar 7 hari, lebih dari 7 hari tersebut, menjadi berkah tersendiri bagi pedagang hewan peliharaan yang ada di Pasar Splendid, Kota Malang, Jawa Timur. Nah, pedagang sendiri memiliki strategi untuk menarik pembeli adalah dengan mematok harga yang miring ya untuk dapat menaikkan omset-omset penjualannya yang sebelumnya sudah turun karena akibat pandemi. Dan saat ini pedagang berharap jadi momentum yang bagus pula karena masyarakat ataupun dengan kelonggaran-kelonggaran yang sudah terjadi saat ini karena juga kasus yang sudah melandai dan masyarakat sudah bebas mengunjungi berbagai tempat termasuk pasar hewan splendid ini. Sehingga para pedagang istilahnya itu menangkap peluang yang besar terhadap kelonggaran tersebut dan mematok harga-harga yang cukup miring untuk menjual hewan peliharaannya tersebut. Sebagai contoh misalnya pedagang ikan hias mematok harga ikan predator itu dengan harga 35.000 gitu, dan itu menurutnya sudah cukup murah dan tentunya strategi tersebut berhasil untuk menarik pengunjung yang ingin membeli hewan-hewan peliharaan jenis ikan predator tersebut. Dan tak hanya dari pedagang ikan saja yang mengaku dapat kenaikan omset, salah satu pedagang lain yang ini pedagang peliharaan kelinci, kucing, dan hamster juga mengaku mendapatkan kenaikan omset yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang merosot akibat pandemi. Pedagang kelinci sendiri bahkan mengaku merasa meraup peningkatan omset hingga 100% ya dari penjualan yang sebelumnya, dan untuk penjualan tahun ini memang tertinggi daripada perbandingan dari 2 tahun sebelumnya begitu deh. Baik, Tribuners, rekan Erwin juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pedagang di Pasar Splendid. Berikut liputan lengkapnya. Koi sama predator. Penjualannya bisa sampai berapa? Penjualannya bisa sampai berapa sekarang? Harganya? Iya. Oh, warna-warna mas. 50, 100, nggak mesti mas. Sehari bisa terjual berapa mas? Nggak kena hitung. 10 ekor? Lebih. Itu ikan apa? Koi. Untuk sama predator itu lebih lah 10 ekor tiap hari. Ya predator itu jenisnya apa aja mas? Banyak mas, Oscar, Ibas, alligator, banyak. Yang paling laris apa dari jenis itu? Oscar sama Ibas. Kenapa mas? Itu perawatannya lebih mudah atau? Lebih mudah, ya ikannya bagus. Oscar sekarang harganya naik apa gimana? Enggak, standar. Berapa mas? Macam-macam mas. Salah satunya? Mulai dari 20 sampai 300. Yang lebih digandrungi apa mas kalau alligator dari beberapa jenis tadi itu? Kalau predator? Sing ya pak. Yang alligator, Oscar itu yang paling laris yang mana? Oscar. Iya. Sama Bibas. Mas meningkat banyak lah, tapi lebih ramai tahun kemarin malah. Iya. Itu kenapa Bu kok bisa seperti itu? Kalau kemarin kan disekat-sekat gitu juga ya, itu ramai tadi. Kalau sekarang agak menurun pembelian, cuma ramai lah daripada puasa kemarin kan sebelum liburan itu sepi. Maksudnya menurun, sekarang meningkat. Sekarang meningkat. Ya. Peningkatannya berapa persen itu? Banyak. Sampai 50% itu? 100%. 100%. Ya. 2 kali lipat Ya. nilainya. Ibu, untuk hewan paling laris dari dagangan Ibu apa sekarang? Kelinci, hamster, itu yang kucing ya, laku. Itu dijual berapa range harganya Ibu? Dari berapa ke berapa? Kalau harga sama ya, nggak dinaikkan gitu, enggak. Kalau saya gitu, kalau orang-orang dinaikkan, kalau saya PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat puluhan ribu penumpang kembali ke Jakarta setelah libur Lebaran 2022 selesai. Wilayah Daob 1 Jakarta PT KAI sudah tidak melakukan pemeriksaan persyaratan bagi penumpang karena sudah dilakukan di awal keberangkatan. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Abdi Rianda Sakti, reporter dari Tribun News yang akan melaporkan selengkapnya. Selamat sore Tribuners, saat ini saya melaporkan secara langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat pasca libur Lebaran 2022 pada hari Senin 9 Mei 2022 ini. Pantauan kami di sekitar lokasi
sekitar pukul 17.30 ini di stasiun Pasar Senen terpantau ramai cenderung padat. Hal ini terlihat dari banyaknya penumpang yang akan kembali ke Jakarta maupun yang baru mau berangkat dari stasiun Pasar Senen ini. Data yang didapat dari PT KAI, Daob 1 Jakarta, tercatat sebanyak 40.800 penumpang kembali ke Jakarta dan sekitarnya pada hari ini. Untuk di stasiun Pasar Senen sendiri, ada sebanyak 15.300 penumpang yang kembali setelah mudik lebaran tahun ini. PT KAI Daob 1 Jakarta sendiri memprediksi jumlah penumpang masih akan terus meningkat hingga Selasa tanggal 10 Mei 2022 pekan depan mendatang. Di samping itu, jumlah penumpang yang baru melakukan pemberangkatan ke luar kota dari stasiun Pasar Senen ini juga masih cukup tinggi. Tercatat sebanyak 15.900 penumpang yang akan melakukan pemberangkatan dari stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir Jakarta Pusat. Untuk di stasiun Pasar Senen sendiri ada sebanyak 9.600 penumpang, sedangkan di stasiun Gambir ada sebanyak 6.300 penumpang yang baru melakukan perjalanan ke luar kota dari stasiun besar di Jakarta ini. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Dea, kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Abdi Rianda untuk laporan Anda dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Mudik Lebaran menjadi salah satu momen untuk berkumpul dengan keluarga dan sanak saudara di kampung halaman. Namun hal itu tidak berlaku bagi Aibtu Muhammad Rafiq, anggota Satlantas Polresta Cirebon yang tetap bertugas di pos pengamanan Palimanan Cirebon, Jawa Barat. Selengkapnya terkait kisah sosok Aibtu Muhammad Rafiq akan diinformasikan oleh rekan Ramadan, jurnalis dari Warta Kota yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Ramadan. Terima kasih rekan Dea, dapat saya ceritakan kisah dari Aibtu Muhammad Rafiq, anggota Satlantas Polresta Cirebon yang bertugas pada momen Lebaran kali ini. Dia menceritakan bahwa ia bertugas pada momen Lebaran ini dari sejak Minggu pada tanggal 24 April 2022 hingga Minggu kemarin. Dia mengatakan bahwa ini menjadi tahun kelima bagi dirinya tidak dapat lebaran di kampung halamannya, yaitu yang ada di wilayah Brebes, Jawa Tengah. Hal ini merupakan tuntutan tugas yang harus dijalankannya hingga musim arus balik lebaran selesai, yaitu pada minggu kemarin. Dia yang mengenakan masker berwarna hitam saat ditemui tim wartakotalive.com menceritakan bagaimana suka dan dukanya saat mengamankan jalur mudik lebaran. Dia mengatakan bahwa memang ini sudah menjadi panggilan tugas negara untuk mengamankan jalur yang melewati jalanan yang ada di pos pengamanan Palimanan, baik yang menuju Jakarta maupun yang menuju ke arah Jawa Tengah. Dia memang mengatakan bahwa kurang istirahat, kurang tidur seperti itu memang. Namun hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk bertugas di lapangan dalam waktu 2 minggu seperti itu. Dia memang sudah rindu akan keluarga yang ada di kampung halamannya. Namun hal itu dapat terobati yaitu dengan melakukan panggilan video call dengan keluarganya yang ada di Brebes, Jawa Tengah seperti itu. Dia berharap setelah momen Lebaran selesai ini, dia akan berkunjung ke Brebes, Jawa Tengah untuk bertemu dengan keluarganya. Seperti itu, rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Ramadan juga sudah melakukan wawancara bersama Aibtu Muhammad Rafiq, anggota Satlantas Polresta Cirebon. Berikut keterangan lengkapnya. Dari tanggal 24 April sampai tanggal 8. Oh, hari ini ya? Iya. Itu bagaimana Pak situasi arus lalu lintas di sini Pak menurut Bapak? Untuk situasi arus lalu lintas, terutama yang mudik cukup ramai ya. Terutama yang melintas di perempatan lampu merah Palimanan ini cukup padat. Belum padat ya? Diperkirakan kapan sih Pak ini puncaknya Pak? Puncaknya ya hari Sabtu dan hari Minggu. Sampai hari ini berarti ya? Iya. Bukan besok Pak?
Bukan ya? Kemarin udah mulai Iya. kantor. Oke, Pak bisa diceritain Pak suka duka Bapak nih saat bertugas di Lebaran. Itu biasanya gimana sih Pak? Yang jelas kita dari awal bertugas itu jelas menguras tenaga. Menguras tenaga. Kurang tidur, kurang istirahat, ya semacamnya karena untuk pelayanan harus mudik dan balik. Kemudian untuk hari Lebaran kebetulan saya tidak berlebaran karena melaksanakan tugas menjaga operasi ketupat. Jadi tidak berlebaran dengan keluarga. Udah berapa lama Pak nggak mudik ke kampung Pak? Perayaan Lebaran Ketupat di Kampung Jawa Tondano atau Jaton Kabupaten Minahasa tahun ini ramai dikunjungi masyarakat. Ya, Kampung Jawa Tondano selalu ramai di Hari Raya Ketupat yang jatuh pada hari ke-7 atau kali ini Senin 9 Mei 2022. Terpantau banyak masyarakat yang memadati Kampung Jawa Tondano untuk bersilaturahmi bersama keluarga mereka. Selengkapnya terkait informasi seputar Lebaran Ketupat di Jawa Tondano akan dilaporkan oleh rekan Meyer Lumanto, jurnalis dari Tribun Manado yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Halo, rekan Meyer. Ya, silakan rekan Meyer. Ya, baik, Tribuners. Jadi perayaan Lebaran Ketupat di Kampung Jawa Tondano, Kabupaten Minahasa, tahun ini ramai dikunjungi oleh masyarakat. Karena memang setiap perayaan Lebaran, khususnya di Kampung Jawa Tondano, selalu ramai dikunjungi masyarakat, baik yang ada di Kabupaten Minahasa sendiri maupun di luar Kabupaten Minahasa. Ya. Jadi sampai dengan sore tadi terpantau banyak masyarakat yang memadati Kampung Jawa Tondano untuk bersilaturahmi bersama dengan keluarga mereka. Nah, jadi hingga saat ini warga di luar Kampung Jawa Tondano mengunjungi kerabat keluarga dan tamu di Kampung Jawa Tondano sendiri. Jadi rumah-rumah juga tampak ramai dengan jalinan silaturahmi. Dan bahkan ada saudara dan keluarga yang berasal dari Provinsi Gorontalo, Kota Mobagu, dan Bolmong. Ada juga dari Pulau Jawa sendiri datang ke Kampung Jaton Tondano ini untuk merayakan Hari Raya Ketupat bersama dengan keluarga. Dan diketahui Tribuners juga bahwa perayaan Lebaran Ketupat di Jaton ini memang sudah sejak dulu menjadi tradisi sebagai momentum untuk menjalin silaturahmi dengan sesama umat beragama ya. Selain itu di Lebaran Ketupat di Jaton ini sendiri biasanya dilaksanakan kegiatan-kegiatan pagelaran seperti pencak silat dan pameran budaya di Minahasa sendiri. Namun untuk tahun ini memang belum dilaksanakan karena ada beberapa hal yang dilakukan oleh pengurus atau adat di Kampung Jaton itu sendiri. Jadi ini merupakan wujud toleransi yang selalu terpancar di Kampung Jawa Tondano, sebagaimana sejarah Kampung Jaton itu sendiri yang memang menjaga kerukunan dan kebudayaan di Kabupaten Minahasa bahkan di Provinsi Sulawesi Utara. Demikian rekan Dea. Rekan Dea.
laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Arus mudik dan arus balik bisa menjadi ladang rezeki bagi sebagian orang. Seperti yang dilakukan oleh gadis cantik penjual es cincau di rest area Haurwangi, perbatasan Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, bernama Ratna, yang masih berusia 18 tahun. Ia bahkan bisa meraup omset Rp1 juta per harinya di musim libur arus balik Lebaran tahun ini. Selengkapnya terkait ini akan dilaporkan oleh rekan Ferry Amiril Mukminin, jurnalis dari Tribun Jabar yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Ferry. Oke, baiklah. Selamat sore pemirsa menjelang petang ya, pemirsa Tribun dimanapun Anda berada. Jadi di Cianjur selain dari kuliner manisan yang mendapat omset yang cukup tinggi selama libur Lebaran, ada fenomena baru yakni es cincau ya di perbatasan Bandung, Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten Cianjur, di mana di situ ada sekitar 100-an pedagang es cincau yang memanfaatkan libur arus mudik dan arus balik Lebaran 2022 untuk berjualan, dan omsetnya sangat menggiurkan rekan Dea, bahwa dalam satu hari pedagang bisa menjual 150 gelas sampai dengan 300, bahkan ada yang 500 gelas per hari dengan omset 300.000 sampai dengan 1 juta per hari. Hal tersebut juga dirasakan oleh seorang gadis cantik ya, penjual es cincau asal Cianjur, Ratna, yang berjualan dari mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian barat malam. Nah, rekan Dea, jadi satu keluarga, ini fenomena di Kecamatan Haurwangi, tepatnya di Kabupaten Cianjur. Mereka berjualan bergantian shift antara ayah, ibu, dan anak dari pagi, malam, hingga tengah malam. Bahkan ada yang 24 jam pada musim mudik dan arus balik Lebaran. Tak ayal jika para pedagang di Cianjur ini, khususnya para pedagang es cincau ini meraup omset yang cukup menggiurkan. Dalam satu hari bisa rata-rata 500.000 sampai dengan 1 juta rupiah ya. Jadi selain dari kuliner manisan yang terkenal dari Cianjur, ada fenomena baru ya, penjual es cincau perbatasan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat. Di sini ada sekitar 100-an pedagang es cincau yang meraup omset yang cukup menggiurkan Dea. Jadi seperti itu laporannya Dea. Baik, terima kasih rekan Ferry Amiril melaporkan dari Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, meski sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap. Jangan lupa juga saksikan live update Tribun News esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.